Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Al-Um 102,5 FM di Malang, demikian juga 102,8 FM di Pandaan dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini setelah Jawi Prigen ini diguyur oleh hujan. Alhamdulillah sudah mulai terang dan jamaah sudah pun mulai berdatangan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kesempatan dan waktu luang untuk terus bisa mengisi kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah, mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara yang berguna dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Maka tiada yang patut kita puji melainkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayah yang Dia berikan kepada kita semuanya. Dan termasuk bagian dari taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Tidaklah mungkin kita bisa hadir di sini melainkan karena taufik, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengannya menjadi sekian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, berkehendak baik kepada kita. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Maka tidaklah kita hadir di sini, duduk di sini melainkan agar diri kita faham agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui yang halal dan yang haram, mengetahui mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Ya, yang karenanya kemudian kita mengamalkannya, yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menginginkan kebaikan untuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabiur Rahmah,
Nabi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya umatnya. Nabi yang senantiasa berupaya atau menjelaskan segala perkara yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah, menjelaskan segala perkara yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah, semuanya telah Dia jelaskan. Maka segala puji bagi Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan syukur kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab sampainya risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang oleh karenanya lah sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempelajari kitab baru ini yang berisikan tentang sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima cinta seseorang, pengakuan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kemudian dia berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara bentuknya adalah dia membela sunnahnya dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru itu cinta yang sesungguhnya. Namun tatkala seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi sunnah-sunnahnya dia tinggalkan, sunnah-sunnah beliau dia remehkan, sunnah-sunnah beliau dia acuhkan, maka tentunya jauh panggang daripada api pengakuan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan kita mempelajari kitab yang akan kita pelajari ini, menjadi ilmu yang manfaat, menambah wawasan kita, kemudian juga menjadi bekal kita untuk beramal di dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kitab baru kita ini aslinya judulnya adalah Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah. Jadi anugerah yang tinggi tentang penjelasan sunnah-sunnah keseharian, ya. Yang kemudian di terjemahannya itu ya dikasih judul Hadiah Indah Penjelasan tentang Sunnah-Sunnah Sehari-hari Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa yang telah dibagikan tadi itu, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala dari buku yang Masya Allah ya, luar biasa bukunya, bagus, seperti kita nyetak ngambil dari percetakan buku ya. Ya ini nanti nggak tahu hubungannya dengan tuan rumah. Terus seperti pinten? Berarti total 22,5 ya. Jadi gantinya total 22,5. Kira-kira ruginya dengan ganti 22,5 nih? Rugi enggak? Ya badi ya. Nomor 1 badi ilmune, nomor 2 gak keringetan sampean melok mutu kopi. Ya, nomor 3 kalau ini di toko buku segini ini harganya di atas di atas 50 ya, sekitar itu. Alhamdulillah. Baik, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan berhubungan dengan tuan rumah ya, tentang masalah penggantian. Ini bukan jual beli ya. Penggantian. Baik. Demikian. Dan mungkin juga sudah ada beberapa pendengar radio Al-Um yang pesan ya, nanti dikoordinir di Al-Um dan nanti akan kita pesankan kembali biidznillah. Baik. Jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala, kita awali kitab kita ini yang akan kita pelajari, judulnya adalah Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah. Ditulis oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih, hafizahullahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk dalam muqaddimah yang disampaikan oleh muallif hafizahullahu ta'ala, kita bacakan dulu muqaddimatu Fadilatid Duktur Khalid
ibni Ali al-Musayqih. Muqaddimah, prakata, pendahuluan, sambutan dari Profesor Dr. Khalid bin Ali al-Musayqih, hafizahullahu ta'ala. Beliau memberikan komentar tentang buku ini. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah semata, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi yang tidak ada Nabi setelah beliau. Wa ba'du. Faqad qara'tu fi hadzal mu'allafi. Sungguh aku telah membaca karangan ini atau karya ini li Syekh Abdullah ibni Hamud al-Furaih, milik Syekh Abdullah bin Hamud al-Furaih, yang judulnya adalah Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunan al-Yaumiyah. Faqad alfaituhu muallafan mufidan. Sungguh aku telah mendapatinya sebagai sebuah karya yang bermanfaat. Umila ala istiqsa'i sunanil yaumiyah al-fi'liyah. Dikerjakan di atas penyelidikan yang mendalam terhadap sunnah-sunnah keseharian al-fi'liyah yang dilakukan secara praktek, wal qauliyah dan ucapan, fil laili wan nahar di malam dan siang, al munfaridati yang dilakukan secara sendiri, berdiri sendiri, wa tabi'ati li ghairiha atau yang menyertai amal yang lainnya, mimma thabata bid dalil dari perkara yang telah valid pasti dengan dalil. Ini adalah komentar dari Dr. Khalid bin Ali al-Musayqih, hafizahullahu ta'ala. Ya, jadi apa yang akan kita pelajari ini adalah merupakan satu penelitian, ya, karya yang dikerjakan oleh muallifnya dengan cara melakukan penelitian yang mendalam, pengkajian yang mendalam, ya, tentang sunnah-sunnah keseharian yang dilakukan. Fajazahullahu khairan, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan. Wa nafa'a bimu'allafahu, amin, dan memberikan manfaat dengan karyanya, amin. Wabillahi taufik, dan taufik hanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ditulis oleh Syekh Dr. Khalid bin Ali al-Musayqih, hafizahullahu ta'ala, ya. Sebagaimana di situ juga diterjemahkan dalam terjemahannya. Baik. Sekarang kita beralih jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan muqaddimah dari muallif, prakata, ya, pembukaan, pendahuluan daripada muallif. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ilmihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-qail yang telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Suri tauladan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap bertemu Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengawalinya dengan menyebut ayat ini sebagai pembuka, ya, yang menunjukkan bahwasannya atau menegaskan bahwasannya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang terbaik. Suri tauladan dalam hal apa? Dalam segala hal, terutama dalam perkara yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, yakni perkara din. Bagaimana beragama, bagaimana berakhlak, bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Ya, maka pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang terbaik. Tatkala kita ingin menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara penyembahan yang terbaik, contohlah Rasulullah. Tatkala kita ingin bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ingin menjadi seorang suami yang terbaik, contohlah Rasulullah
Tatkala kita ingin menjadi anak yang terbaik, contohlah Rasulullah. Tatkala kita ingin menjadi tetangga yang terbaik, contohlah Rasulullah. Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka seorang muslim itu idolanya ya harus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan mengidolakan yang lainnya. Ya, idolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kalau dia cinta dengan Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, siap-siap insyaallah ketemu bersama dengan Rasulullah. Ya, tatkala misalkan dia mengidolakan artis, penyanyi, pemain sepak bola yang kafir-kafir, maka siap-siap silakan ketemu dengan mereka. Kan gitu, almar'u ma'aman ahab. Ya, orang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Walhamdulillah, dan segala puji milik Allah alladzi arsala lana khaira rusulih. Segala puji bagi Allah yang telah mengirimkan, mengutus untuk kita sebaik-baik rasulnya. Wa anzala alaina afdhala kutubih. Dan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita seutama-utama kitabnya. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diturunkan kepada kita semuanya rasul yang paling utama, sebaik-baiknya rasul. Dan kitab yang diberikan kepada kita pun demikian adalah sebaik-baiknya kitab. Ya, seafdal-afdalnya kitab, seutama-utamanya kitab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wahayya alil wahyaini, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi dua wahyu ini hamalatan minas sahabah, para pengemban dari kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Jadi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala para pengemban dari kalangan para sahabat. Yang mengembannya bukan orang biasa, para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Tentunya mereka adalah menjadi orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sembarangan orang, gitu ya, bukan sembarangan orang. Jadi orang-orang yang menjadi pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sahabatnya Rasulullah, untuk menjadi murid-muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak membayangkan seandainya misal gitulah yang jadi muridnya langsung Nabi kita gitu, yang modelnya seperti kita. Kira-kira pantas enggak? Kita lu merasa kok gak aku ben dadi sahabat. Ya, kok gak aku ben dadi sahabatin Nabi ngono. Kira-kira pantas enggak ngomong ngono? Ya, kalau kita melihat diri kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana amal kita. Gitu ya, bagaimana kesungguhan kita dalam beragama, wis ancene pantes sih yang di akhir-akhir ini kan gitu ya. Ya, tidak pantas kalau di awal-awal Islam. Ya, bagaimana perjuangan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana pembelaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sungguh mereka adalah orang-orang pilihan yang mengemban dua wahyu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga wa man tabi'ahum minas salaf, dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan salaf alladzina hamaluhuma, yang mereka kaum salaf itu juga mengemban keduanya, yakni Quran dan sunnah. Wa awsaluhuma biaqwalihim, dan yang mereka telah menyampaikan apa? Menyampaikan kedua-duanya ini Al-Quran dan sunnah dengan ucapan mereka, ya, biaqwalihim, dengan ucapan-ucapan mereka. Wa ma sattarahu tarikhu min af'alihim, dan apa yang dicatat oleh sejarah dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalau kita melihat terhadap di sejarah, kita akan melihat bagaimana para sahabat dan salafus saleh itu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kemudian mu'alif mengatakan fakanu khairu hamilin li khairi mahmulin.
maka mereka itu adalah sebaik-baik pengemban bagi apa? Sebaik-baik yang diemban. Gitu ya. Mereka itu adalah sebaik-baik pengemban bagi perkara atau sebaik-baiknya yang diemban. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ketinggalan nih. Oh, ini palingnya. Nah, sing gelem maca Arabe monggo, sing gak gelem ya wis. Tayyib. Niki asli nih. Tayyib, kita lanjutkan. Fakanu khairu hamilin di khairi mahmulin. Maka mereka itu adalah sebaik-baik pengemban ya bagi sebaik-baik perkara yang diemban. Yang diemban adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka para pengembannya juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pengemban sehingga sampailah apa yang diemban itu kepada kita semuanya. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, "Faja'at namadhijuhum musyriqatan." Maka jadilah yakni percontohan mereka itu menyebar gitu ya, cemerlang, gemilang. Wa mu'abbiratan an hubbihim li nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menggambarkan ya, mendefinisikan tentang kecintaan mereka terhadap nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau kita melihat mereka akan tampak sekali bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dilihat dari mana? Dilihat dari bagaimana mereka mengamalkan dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kalau kita bandingkan dengan zaman kita saat sekarang ini akan sangat jauh berbeda sekali. Bagaimana sikap mereka terhadap sunnah dan bagaimana sikap manusia di zaman kita sekarang ini terhadap sunnah. Ya, beda sekali sikap mereka terhadap sunnah Nabi dengan sikap manusia di zaman sekarang ini dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya berkata al-muallif, "Tsumma salatu wassalamu ala khairil wara." Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk. Man balagat sunnatul khaliqata wal ula. Orang yang telah sampai sunnah beliau itu kepada seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Wa khairi man shalla wa shama wa da'a. Dan dia adalah sebaik-baik orang yang salat, sebaik-baik orang yang puasa, sebaik-baik orang yang berdakwah. Wa khairi man bayyana li ummatihi tariqal huda, dan sebaik-baik orang yang telah menjelaskan kepada umatnya jalan petunjuk. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semuanya umatnya ini jalan petunjuk. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatarakaha ala mahajjatin bayda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan apa? Meninggalkan sunnah ini ya, atau meninggalkan umat ini di atas mahajjatin bayda, yakni di atas arah gitu ya, tujuan yang putih yang jelas. Ya, jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal gitu ya. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka umat ini ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang jelas. Ya, di mana lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Gitu ya, malamnya saja seperti siang, apalagi siangnya kan gitu. Saking terangnya itu adalah kinayah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, jadi jelas terang. Maksudnya jelas terang itu adalah bahwasanya segala jalan menuju surga sudah jelas terang. Dan jalan untuk selamat dari neraka pun demikian jelas terang. Tidak ada yang remeng-remeng. Ya, tidak ada yang remeng-remeng. Tidak ada yang gelap. Ya, di mana tidak menyukai kegelapan kecuali orang-orang gelap. Ya. Ya, tidak menyukai kegelapan kecuali orang-orang gelap gitu. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini teringat tahun 97 ya.
tatkala ana berjalan bersama dengan Ustadzuna Abu Hamzah melewati salah satu SD gitu ya, MI situ. Ya, kemudian berjalan, ada gelap. Di dalam gelap sana ada orang-orang rame-rame. Kemudian beliau mengatakan tidak menyukai kegelapan kecuali orang-orang gelap. Ya. Baik, itu yang lalu. Baik, demikian jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan berikutnya. Najabiha kullu man sami'a wa wa'a. Selamat ya, selamat dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Ya, selamat dengan mahajja baita tadi itu. Kullu man sami'a wa wa'a. Setiap orang yang mendengar lalu dia memperhatikannya. Bukan sami'a mendengar kemudian membuangnya, enggak, tapi mendengar, memperhatikan, mengamalkannya, maka dia selamat. Gitu ya. Maka dia selamat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selamat itu orang yang mendengarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memperhatikan dan mengamalkannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan selawat Allah ya kepada Rasulullah, kepada keluarganya. Wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Dan kepada orang yang mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau sampai hari kiamat. Tsumma amma ba'du. Kemudian adapun setelah itu, akhil qari, wahai saudaraku pembaca, asturun wasafahatun, itu ada salah terjemah sebenarnya itu ya. Asturun wasafahatun, yakni beberapa garis dan beberapa halaman. Kalau itu disebut apa di situ? Aku goreskan. Ya. Asturun wasafahatun. Jadi beberapa goresan, beberapa garis, wasafahatun dan lembaran-lembaran. Fiya di dalamnya sunanun wa ibadatun, sunnah-sunnah dan ibadah-ibadah. Jadi di sini mu'alif mewakan bahwasanya apa yang beliau tulis ini adalah beberapa goresan-goresan tangannya, lembaran-lembaran yang di dalamnya menjelaskan tentang sunnah-sunnah dan ibadah-ibadah. Wa sunanun ma'thuratun, dan sunnah-sunnah yang ma'thurah. Ya, yang ma'thur dari Nabi atau ma'thur dari para sahabat ridwanullah taala alaihi majma'in. Wa ibadatun majhulatun, dan ibadah-ibadah yang tidak diketahui majhul. Majhul inda man jahil. Nah, kan itu ya. Majhul bagi orang yang jahil. Bagi orang yang enggak jahil bukan majhul, ma'ruf. Kemudian juga wa ukhra mahjuratun, dan yang lain ada sunnah yang mahjurah, diketahui tapi ditinggalkan. Diingatkan kembali oleh mu'allif di sini. Gitu ya. Jadi pembahasan kitab ini akan membahas tentang berbagai macam sunnah-sunnah, ibadah-ibadah, ya, sunnah-sunnah yang ma'thura, ibadah-ibadah yang enggak diketahui oleh banyak orang, kemudian ibadah-ibadah yang ditinggalkan atau sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh orang. Ya, ini dijelaskan oleh mu'allif di sini. Innaha minahun minallahi jalla fi'ula. Sesungguhnya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala li hadhil ummah, bagi umat ini. Jadi sunnah-sunnah ini merupakan apa? Anugerah. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita kepada sesuatu, itu adalah anugerah kepada kita. Seandainya tidak ada amal sunnah, enak enggak? Enak enggak? Wis gak ono amal sunnah, wajib tok wis, gak kadek sunnah, enak enggak? Enak jare wong males. Gitu ya? Enak jare wong males. Kan gitu ya. Tapi buat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak merasa pede dengan amal fardunya, susah kok mek ngene tok, kan gitu ya. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ingin tambah, ingin menutupi kekurangan-kekurangannya di dalam amal fardu, dan Allah tahu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan adanya amal-amal sunnah. Gitu. Tujuannya adalah agar semakin hamba yang mengamalkannya semakin dekat kepada Allah, nanti akan disebutkan di sini. Kemudian juga untuk menutupi, menambal kekurangan hamba di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya sunnah itu adalah anugerah dari Allah, bentuk rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya.
Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan sunnah-sunnah tersebut. Kita lanjutkan. Liyastazidu minat ta'at, agar mereka menambah ketaatan mereka. Wahiyya minahun, maka sunnah itu adalah anugerah. Lima fiyya min mudha'afatil ujur, dikarenakan di dalamnya terdapat berbagai perkara untuk melipat gandakan pahala. Allati lam takun lil umam as-sabiqah, yang belum pernah ada bagi umat-umat yang terdahulu. Umat ini kecil-kecil orangnya, tapi pahalanya besar-besar, mengalahkan fisiknya. Gitu ya, mengalahkan fisiknya. Umat terdahulu kalau pengen puasa setahun ya puasa setahun. Kalau pengen dapat pahala puasa setahun ya harus puasa setahun. Kalau umat ini Ramadan ditambah 6 hari Syawal, puasa setahun. 3 hari tiap bulan puasa setahun. Kan seperti itu. Ya. Kalau umat terdahulu pengen dapat pahala salat 50 kali dalam sehari, ya salat 50 kali. Kalau umat ini cukup 5. Kan gitu. Ya, luar biasa. Kalau umat terdahulu pengen tobat, bunuh diri. Kalau umat ini cukup astagfirullah, astagfirullah, selesai. Ya, ini keutamaan anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya, jadi manahaha jalla wa ala hadhil ummata. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat tadi itu kepada umat ini. Wastauda'a fiyya thamaratin 'azimat, dan Allah menyediakan di dalamnya berbagai buah yang agung liman sara'a ilaiha, bagi orang yang bersegera menuju kepadanya, yakni kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya minahun 'aliyatul fadli. Ya, maka sunnah ini adalah anugerah yang tinggi keutamaannya. Jalilatul qadri, agung kedudukannya. Azimatul samrati, agung buahnya. Iqtaraha alayya, ya, iqtaraha alayya kitabataha ahadul ikhwatil fudala, yang mengusulkan kepada aku penulisannya salah seorang ikhwah yang mulia, jazahu rabbi khairal jaza, mudah-mudahan Rabbku membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Wa kana dafi'an li fi tastiriha, dan adalah usul dia itu merupakan pendorongku untuk menulisnya, menggoreskannya, menuangkannya dalam tulisan. Nah, jadi ini aslinya adalah usul seseorang, temannya usul. Misalkan kalau bahasa kita nulis koyo ngene Pak Seh, gitu ya. Ya, tentang sunnah-sunnah misalkan gitu ya. Usulnya gitu. Kemudian dari situlah kemudian dia terdorong untuk menuliskannya, ya, menuliskannya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, sababani raisani, 2 sebab pokok yang menyebabkan beliau menulis kitab ini. Awwaluhuma, salah satu atau yang pertama di antara 2 sebab itu, ma majja sam'u kulli muslimin. Ya, ma majja sam'u kulli muslimin, yakni perkara yang membuat ma majja sam'a kulli muslimin, perkara yang membuat tidak enak pendengaran setiap muslim. Artinya aslinya majja itu adalah membuang, ya. Ya, membuang. Artinya telinga ini enggak mau mendengar, itu maksudnya gitu ya. Jadi perkara yang telinga itu enggak mau mendengar, telinga setiap muslim enggak mau mendengarnya. Karena apa? Menyakitkan hati. Wa ahzana qalba kulli muwahhidin, perkara yang membuat sedih hati setiap orang yang bertauhid. Wa abka aina kulli muhibbin, dan perkara yang membuat menangis mata setiap orang yang mencintai li khalilillah, mencintai kekasih Allah, nabiyina, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hina manila minhu, pada saat diperoleh darinya. Artinya pada saat beliau disakiti, pada saat beliau dilecehkan. Warusi ma'anhu min qibali man sakharu min, dan beliau digambar
ya, beliau digambar dari sisi orang yang melecehkan beliau. Wastahza'u birasmi karikatirat, dan mereka melecehkan beliau dengan menggambar karikatur. Sakhiratan tusi'u lahu, dengan merendahkan yang memperburuk beliau, ini menyakiti beliau. Fadahu abi wa ummi, bapakku dan ibuku sebagai tebusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ila yaumina hadza ma zilna nasma', dan sampai hari ini kita senantiasa mendengar bimisli hadza, dengan yang semisal ini, min baladin wa akhar, dari negeri dan yang lainnya. Wala ajaba min dzalik, dan tidak perlu takjub dari yang demikian. Tatkala kita mendengar orang-orang kafir senantiasa mengolok-olok melecehkan nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, maka jangan takjub. Kenapa? Faqad taba'a haula'i jami'an kuffar Quraisyin, sungguh mereka semuanya itu telah mengikuti orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy dulu sudah mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairihim, dan yang selain mereka, hina ma'adzahu wa sakharu min, pada saat mereka mengganggu Nabi, menyakiti Nabi dan melecehkan Nabi. Ya, fanala sahabatu ridwanullah alaihim mimman nala, dan demikian juga para sahabat pun demikian memperoleh, mendapatkan apa yang didapatkan. Wa adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa difa'an haqqi Rasulillah dainun, wa difa'u an haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dainun, dan membela hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hutang. Itu adalah hutang kita. Kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaannya dengan apa kira-kira? Demo? Apa? Ngebom? Wah, urai. Wah, lain cekel kulong ini. Tapi dengan apa kira-kira pembelaannya? Nah, kita lanjutkan perkataan mu'allif gitu ya. Jadi wadifa'u an haqqi Rasulillah dainun ala kullil ummah hatta yuradda haqqu sallallahu alaihi wasallam. Maka membela hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hutang atas setiap umat hingga hak beliau itu dikembalikan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa min ahammi anwa'id difa'i anhu, dan di antara perkara atau macam pembelaan yang terpenting gitu ya, di antara pembelaan yang paling penting membela beliau yang terpenting adalah ad-difa'u an sunnatihi, membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Ini yang paling penting ya, ini yang paling penting. Yo, pundi wau. Ini gini ya. Jadi ad-difa'u an sunnati. Kemudian apa? Wa izharu akhlaqi sallallahu alaihi wasallam allati syawwahaha al-gharabu. Nah, ini juga menampakkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah dirusak oleh orang-orang barat. Gitu ya. Jadi yang disebutkan dengan buruk oleh orang-orang barat. Di mana orang-orang barat kan menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, merusak nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang keji, yang kotor. Seperti yang kemarin ya, yang kita dapati, karikatur kalau dulu di Eropa, sekarang kok malah bahasa di Indonesia ya. Waliyadzubillah ya, itu adalah perkara-perkara yang kita semuanya dipancing untuk marah. Kita semuanya dipancing untuk marah. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, dan memang wajib marah. Cuma bagaimana caranya marah itu yang lebih penting lagi. Marahnya wajib ya, tapi lebih wajib lagi adalah memanajemen marah. Itu lebih penting. Ya, biar marah tidak menjadi senjata makan Tuhan. Dan itu keinginan mereka musuh-musuh Islam untuk mancing kita, mancing kaum muslimin, maka kita jangan terpancing dengan umpan mereka. Baik. Yang berikutnya, wa ta'rifu bihadihi. Kemudian bentuk pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah
mengenal petunjuk beliau atau mengenalkan petunjuk beliau. Wal hatsu ala tatbiqihi, dan semangat mendorong untuk mengamalkannya. Binasril kutubi fi dzalik, dengan menyebarkan kitab-kitab tentangnya. Ini yang lebih penting, ini yang terpenting. Sama sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa aulan nasi tatbiqan li hadihi, orang manusia yang paling utama, paling layak untuk mengamalkan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Hah? Ya kita semuanya, lah siapa maneh? Gitu ya. Jangan jangan menyebut orang lain. Orang yang paling layak untuk mengamalkan sunnah beliau ya siapa? Ya kita sendiri, gitu ya. Umatnya ini yang lebih layak untuk, lebih berhak untuk mengamalkan sunnah beliau. Wal musara'ati li sunnatihum ahli dinihi, dan yang bersegera menuju sunnahnya mereka adalah ahlu dinihi, yakni penganut agamanya, ya kita sendiri. Ini yang harus terdorong semangat untuk mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man yaruddu an irdin nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, maka sungguhnya orang yang membantah atau menolak, membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, yang bagi an yakuna, selayaknya dia menjadi man orang ahrasan nasi alal imtithali awamirin nabi wa hadyihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membela Nabi selayaknya dia itu menjadi orang yang paling tamak menjalankan perintah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membela Nabi dengan demo. Bela Nabi, tapi sunnahnya ditinggalkan. Gitu ya. Krungu adzan zuhur gak nang masjid, gitu ya. Krungu adzan asar gak nang masjid, demo di embong. Gitu ya. Misalkan semacam itu. Sunnah-sunnah yang lain ditinggalkan. Napa? Jamak. Oh, berarti demo ini tokin Jakarta ngaten ya. Kira-kira ngono ya. Yang dike udzur lah, husnudzon ya. Nggih. Niku akhlaknya Nabi husnudzon ya. Saya misal gitu ya. Kemudian juga ngaku bela Nabi, gitu ya. Tapi di atas panggung genjreng gawe napa? Gitar, alat musik jare bela Nabi. Gitu bela Nabi. Bukan bela Nabi. Gitu ya. Karena melanggar aturan Nabi justru yang demikian. Perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia lakukan. Maka seperti itu, apakah untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jauh jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membela Nabi dengan ucapannya seharusnya dia adalah orang yang paling semangat untuk mengamalkan perintah Nabi dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa tatbiqi sunanihi bi fi'lihi aidha. Demikian juga mempraktekkan sunnah beliau dengan perbuatannya juga. Ya, dipraktekkan sunnahnya. Bagaimana penampilannya, bagaimana pakaiannya dan lain sebagainya. Fayuhyi sunnatan Nabi fi nafsihi, kemudian dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi, dalam dirinya. Wa fi mujtamaihi, di dalam masyarakatnya. Wa baina ahlihi, dan di antara keluarganya, wa uladi, dan anak-anaknya, wa tullabi wa ikhwanihi, di antara murid-muridnya dan saudara-saudaranya. Nah, ini orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu sebab yang pertama. Sekarang sebab yang kedua, ini merupakan sentilan untuk kita semuanya. Lekat disentil, dikaplok nih. Ya, bagaimana? Perhatikan sebab yang kedua, sababus tsani. Sebab yang kedua, huwa ma yashhadu waqi'un al-yaum. Ya, sebab yang kedua ini adalah apa yang disaksikan oleh realitas kenyataan kita pada hari ini. Berupa apa? Minat tafriti fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imtithaliha, berupa keteledoran di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakannya. Teledor. Banyak di antara kita ini teledor. Semualah yang hadir kita. Termasuk
ana secara pribadi banyak sunnah-sunnah yang belum dikerjakan. Semua di antara kita, enggak ada di antara kita yang mampu berdiri misalkan saya sudah mengamalkan seluruh sunnah Nabi. Wani, siapa yang wani? Sing wani yo ngandani aku nih gini. Ya, seperti itu. Jadi bihujjatin annaha mimma yusabu fa'iluha, dengan hujjah. Di antara hujjahnya ya, yaitu bahwasannya sunnah itu mimma yusabu fa'iluha, perkara yang diberi pahala orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Lah ini yang banyak orang mengamalkan itu kan cuma sunnah. Sunnah itu lek dilakoni oleh ganjaran, ditinggal gak popo, gak dihukum. Lek ngomong gak dihukum iku sih lumayan, gak popo. Kan itu ya. Yang ada itu bukan kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak dihukum, gak popo. Beda antara enggak dihukum sampai gak popo iku. Lek gak popo iku gak salah blas. Lek gak dihukum salah, cuma di sepuro. Oh, gitu. Ya, salah di sepuro. Bentuk di sepuro gak dihukum. Jadi meninggalkan sunnah itu salah atau bener? Salah, cuman gak dihukum. Sunnah sing hukume sunnah. Sunnah sing hukume sunnah. Karena nanti ada sunnah hukume wajib. Gitu ya. Jadi sini, jadi banyak yang tersebar itu adalah ya ini, ungkapan semacam ini atasane sunnah itu. Sunnah atasane sunnah. Lah bawane opo? Kita lanjutkan. Walau tatabba'ta akhil qari, seandainya engkau mengikuti wahai saudaraku pembaca, sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama wajadta fiha, maka pastilah kamu tidak akan menemukan fiha di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sahabata, bahwasanya para sahabat, fi ghalibi amrihim, di dalam mayoritas kebanyakan perkara mereka, yufarriquna fil awamir bainal wajibat wal mustahabbat. Kalian tidak akan mendapati bahwasanya para sahabat membedakan perintah-perintah itu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Para sahabat tidak membedakan. Datang perintah Nabi, kerjakan. Tidak membedakan, tidak tanya Nabi, niki sunnah apa wajib nih perintah niki. Enggak ono. Gitu ndak ada sing kayak Yahudi ngoten enggak ono. Karena kalian takon lek Yahudi ya kan gitu ya. Lek Yahudi takon. Ya, belen apa? Sapi sing nopo? Ngene. Warnane nopo? Ngene. Si angel jelasaken baru dikasih yang napa? Sing wangel. Kan gitu. Itu orang Yahudi. Jadi kalau ya, karena di zaman sekarang ada anak semacam ini dikasih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuk iki perintah sunnah apa wajib? Iki marisi ilmune Yahudi. Marisi ilmune Yahudi. Dudu Yahudi lho nggih, dudu. Marisi ilmune Yahudi gitu ya. Akhlak Yahudi. Ini yang membedakan mana sunnah dan mana wajib. Min haitsi su'ali wat tatbiq, dari sisi bertanya dan mempraktekkan gitu. Mereka enggak tanya kepada Nabi ini sunnah atau wajib, tetapi mereka langsung mengamalkan gitu ya, enggak pakaian takon. Nek cari arek caluan gak kakean torek gitu ya. Heeh, krungu sunnah iki kan diamalno. Gitu. Balhum, bahkan mereka itu adalah ahrasun nasi alal khair, manusia yang paling semangat di atas kebaikan. Wa asyadduhum asafan, dan bahkan mereka adalah orang yang paling keras penyesalannya li fawatihi, bagi ketinggalan sunnah, walau kana nafilatan, sekalipun sunnah itu sunnah yang hukumnya nafilah, yakni napa? Sunnah, mustahab. Ya. Jadi kalau mereka ketinggalan yang mustahab, mau menyesal, nangis. Kalau kita biasa aja. Ya itu ya. Ojo kita rek. Kalau orang kebanyakan sekarang ojo kita lah gitu ya. Kita pengen yang terbaik kan gitu ya. Ini doa ya. Jadi
Apa seperti itu? Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bainama fi waqi'ina, sementara di dalam realita kita, tajid, engkau akan mendapati man ya'rifu fadaila adidatan. Engkau akan mengetahui orang yang engkau akan menemukan orang yang mengetahui fadilah-fadilah yang banyak bermacam-macam. Wa azimatan, dan mengetahui perkara-perkara yang agung fi sunanin katsiratin, dalam sunnah-sunnah yang banyak. Alimaha, dia mengetahuinya, walam ya'mal biha, ternyata tidak mau mengamalkannya. Ini kenyataan atau nyata? Iya. Sekarang mana? Ini kenyataan kita semuanya ini. Ya, mengetahui banyak keutamaan, mengetahui banyak keagungan sunnah, tetapi juga sedikit mengamalkannya. Walam ya'mal biha, walau limarratin wahidan, sekalipun sekali saja. Wis. Kan minimalnya mengamalkan sunnah itu minimal ada sampai ditinggalkan seumur hidup, misalkan gitu ya. Sunnah sing opo iku yang nanti dilihat aja ya. Ya. Wali rubbama ra'aita, dan barangkali engkau akan melihat man tazhar alaihi mazahirus salahi wal istiqamah. Engkau akan melihat orang yang penampilannya nampak dohir penampilan orang baik dan istiqamah. Wa hubbul khair, demikian juga tampak padanya penampilan orang yang cinta kebaikan. Tetapi wa yura mufarritan fi katsirin minas sunan, tetapi ternyata tampak padanya dia itu orang yang teledor pada banyak sunnah-sunnah, bal julliha, bahkan mayoritasnya. Ya ketokane wis nyunnah gitu ya. Jenggote masyaallah, jubahe kewede gitu ya. Apa maneh? Ya, telonone masalah dawukur gitu ya. Misalkan gitu. Tapi kemudian dia terhadap sunnah-sunnah yang lain secara fi'liyah amal itu kan penampilan gitu ya. Tapi ternyata masih kurang dan banyak dia melalaikannya. Maka fala tajid, maka engkau tidak akan menemukan sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiratan alaihi fi samtihi, tampak padanya di dalam perilakunya. Enggak tampak perilakunya, apa namanya, penampilannya nyunnah tapi perilakunya enggak nyunnah. Wa akhlaqi, dan akhlaknya, penampilannya nyunnah tapi akhlaknya kayak Firaun. Waliyadzubillah, misal maksudnya kerengi gitu ya. Nah, misal gitu ya. Wa ta'amuli, kemudian juga muamalahnya, perilakunya kepada orang lain, muamalahnya Masya Allah ya nyunnah tapi ngentitan. Ono lek kalau ngomong ini berarti ono gitu, tahu ero kan gitu ya. Ono ada nyunnah tapi ngentitan, nyunnah ngemplang apa berarti? Nipu gitu ya. Dia bawa barang, jualan barang orang lain, kemudian ngilang wis. Ya, gak ketemu sampai saiki ingatan ya. Padahal ya ini penampilan nyunnah, Masya Allah gitu ya. Kemudian juga ada lagi penampilan nyunnah tapi bawa istri orang, ada. Waliyadzubillah gitu ya. Namanya saja manusia, jenenge manusia endi sepodo gitu ya. Namanya manusia gitu ya. Namanya manusia ya. Sama saja, kecenderungannya sama. Yang membedakan nanti kualitas keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa ibadati, demikian juga ibadahnya enggak tampak ya sunnah Nabi. Bal rubbama kana hadza, dan bahkan barangkali ini hadza sya'nu ba'di man talabal ilma, ini urusan sebagian orang yang menuntut ilmu wa haris alaihi, dan yang perhatian dengan ilmu. Kadang-kadang talabul ilmi pun seperti itu. Gitu ya. Kalau ngajinya Masya Allah luar biasa, ndi ketemu gitu ya. Tapi amale sendiri bagaimana? Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi gitu ya. Summa tarahu mutarajian fi amali. Lalu kamu melihat dia itu mundur amalnya. Lek ngaji kewenceng amale mundur. Gitu ya. Fi amali wa hirsi ala sunnah, dan ketamakannya terhadap sunnah pun demikian mundur, terbelakang.
ma'rifatihi bi katsirin minal masailil ilmiyah, bersamaan dengan pengetahuannya terhadap banyak sekali perkara-perkara ilmiah, was sunan an-nabawiyah, dan sunnah-sunnah Nabi. Wala in kana salaf yu'arrifuna al-ilm. Jadi tadi mereka tadi itu mundur amalnya padahal banyak ilmu yang telah dia miliki. Gitu ya. Ilmunya banyak tapi amalnya kurang. Wala in kana salafu yu'arrifuna al-ilma, dan sungguh jika salaf itu mendefinisikan ilmu bil khasyah, dengan takut, allati turithu ziyadatan fi ta'at, takut yang mewariskan tambahan dalam ketaatan wal ibadat, dan ibadah wal hirsi alaiha, dan perhatian terhadap ibadah. Ya, jadi ilmu itu apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rasa takut kepada Allah itu mewariskan tambahan taat dan ibadah. Itu ilmu namanya. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang punya ilmu. Makanya ilmu didefinisikan dengan khasyah. Orang yang punya ilmu adalah orang yang punya khasyah dalam dirinya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah saat itu ilmunya manfaat, kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana rasa takut kepada Allah itu akan mewariskan tambahan dalam ketaatan. Dia akan menambah ketaatannya, dia akan menambah peribadatannya, dia akan perhatian dengan ketaatan dan peribadatannya. Fama mudda ta'thiri ilmina. Kalau kemudian ya setelah itu berapa jauhnya pengaruh ilmu kita sekarang. Ya, masing-masing di antara kita bisa menjawab sendiri. Ya, sendiri-sendiri kita selama ini sudah ngaji. Nah, sekarang pengaruhnya ilmu kita terhadap diri kita itu sejauh mana? Masing-masing di antara kita sudah tahu. Enggak perlu nilai orang, nilai diri sendiri. Ya, wa ma'rifatina bil khilaf. Kemudian juga sejauh mana pengaruh pengetahuan kita terhadap khilaf. Masya Allah, setiap ngaji kita sering mengatakan ikhtalafal ulama. Para ulama telah berikhtilaf, qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Nah, sekarang pengaruhnya dalam ibadah kita mana? Sudah tahu ini, khilaf. Wa adillatin katsirin minal masail, kita sudah juga tahu dalil-dalil yang banyak dari masalah-masalah. Fi tatbiqi katsirin minas sunan wal ibadat, lalu pengaruhnya mana dalam mempraktekkan banyak di antara sunnah-sunnah dan ibadah. Jadi inti daripada ilmu itu adalah pengaruhnya dengan apa? Ibadah, ya. Sama sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Qala ahaduhum li akhar. Berkata salah seorang di antara mereka salaf kepada yang lain, kepada salaf yang lainnya. Yastaksiru minal ilm wa la ya'mal. Kepada orang lain, salaf yang lain ini yang dia memperbanyak ilmu tapi tak beramal. Apa katanya? Ya hadza he wong. Kalau bahasa kita, wong, wahai orang, idza afnaita umrak, jika engkau menghabiskan umurmu fi jam'is silah, di dalam mengumpulkan senjata, famata tuqatil, kapan perangnya? Gitu ya. Ngumpulna senjata tok, gak digawe perang, kapan perange? Umure entek digawe ngumpulna senjata tapi gak digawe perang, nayeng, nayeng ilmune, gitu ya, ngumpulna peluru gitu ya, dikumpulna tok gitu ya, gak digawe misalkan gitu, ya bosong, ditembakno kamu nih, diuncalno bosong ya, seperti itu, kan gunane. Famata tuqatil, kapan perangnya? Ngumpulna senjata tok, kata-katanya. Walaqad kana salafu rahimahumullah, dan sungguh para salaf rahimahumullah yadummuna man ya'lam wa la ya'mal, mereka mencela orang yang punya ilmu, berilmu tapi tidak beramal. Wa kadza man yajma'ul ilma bila amal, demikian juga orang yang mengumpulkan ilmu tanpa amal. Ilmu dikumpulkan tapi tidak ada amalnya. Perhatikan, walamma baqara ashabul hadithi marratan 'alal Auza'i, tatkala para ahlul hadis, para pencari hadis itu berkumpul di pagi hari di rumahnya Al-Auza'i. Mereka menunggu Al-Auza'i untuk mengambil hadis dari Imam Al-Auza'i. Iltafata ilaihi, maka Al-Auza'i pun melihat kepada mereka. Isu wis ndek kene wong-wonge. Yang itu maksudnya. Kalau bahasa kita isu wis ndek kene. Faqala, lalu berkata memberikan komentar, kam min harisin, betapa banyak orang yang tamak ilmu maksudnya.
jami'in yang mengumpulkan, jasyi'in yang dia itu bersemangat di dalam mencari ilmu, laisa bimuntafi'in wala nafi', bukan termasuk orang yang bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat. Gitu ya, enggak manfaat. Mengumpulkan tok tapi enggak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, seperti itu. Walamma ra'a al-Khatibul Baghdadi, dan pada saat Al-Khatib Al-Baghdadi melihat rahimahullah kasrata man yahtam bi riwayatil hadis, banyaknya orang yang perhatian meriwayatkan hadis, wa hifdhihi dan menjaganya, menghafalkannya, ma'aqillatil amali bersamaan dengan sedikitnya amal, allafa risalatan qayyimatan, maka beliau menulis tulisan yang luar biasa, unwa yang judulnya Iqtidaul Ilmi Al-Amalu, yaitu konsekuensi ilmu adalah amal. Ya, konsekuensi ilmu adalah amal. Iqtidaul ilmi al-amal. Tuntutan ilmu adalah amal. Ya, jamaah sekalian, maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, "Fama taqaddam," maka apa yang telah berlalu penyebutannya dari awal sampai akhir dalam muqaddimah ini, huwa halu katsirin minna, itu adalah kondisi banyak di antara kita. Benar enggak? Itu kondisi banyak di antara kita semuanya. Wala ungkiru, dan aku tidak mengingkari, annahunaka namadziju, bahwasanya di sana annahunaka namadzija musyriqatan fi waqi'ina. Aku tidak mengingkari bahwasanya di sana itu ada orang-orang yang menjadi suri tauladan, menjadi percontohan yang gemilang di realita kita. Lakin akan tapi madzahirat tafriti bi sunnati katsiratun. Akan tapi tampaknya keteledoran dengan sunnah itu banyak, lebih banyak daripada yang mengamalkan sunnah. Yang meninggalkan sunnah, teledor dengan sunnah, meninggalkan sunnah, bahkan benci, misalkan waliyadzubillah, tidak suka dengan sunnah, itu lebih banyak. Wa ta'ammal akhi al-mubarak, dan perhatikan saudaraku yang diberkahi, ma sayati min ba'din namadziji, apa yang akan datang dari sebagian contoh lirra'il awal. Ya, contoh milik generasi yang pertama. Alladzina, yang mereka itu iqtarabu min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mendekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hissan wa amalan, baik secara indrawi maupun pekerjaan, yakni amal. Wa man tabi'ahum minas salaf, dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan salaf rahimahumullahu jami'an. Nanti akan disebutkan beberapa contoh. Contoh diantaranya adalah nanti akan kita baca. Contohnya misalkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya. Di mana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau itu menulis di dalam kitab musnadnya itu 40.000 hadis. Dan beliau manhajnya tidak menulis 40.000 hadis tadi itu, ya, 40.000 hadis, melainkan sudah diamalkan. Gitu ya, tidak menulis 40.000 hadis itu, melainkan semuanya sudah diamalkan. Diamalkan dulu ditulis, diamalkan dulu ditulis, 40.000. Gitu ya. Kene kode 40.000, Arbaun Nawawi turung. Ya, gitu ya. 40 ini kan Arbaun Nawawi, bukan 40.000. Ini 40.000. Beliau manatnya ma taraktu haditsan illa amiltu bihi. Tidak aku tinggalkan satu hadis pun melainkan ku amalkan, ku kerjakan. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya. Makanya pernah beliau itu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah lalu ngasih hadiah kepada yang berhijamah 1 dinar. Maka dia pun beramal 1 dinar. 1 dinar berarti 2.125.000. Ngono ongkose bekam. Lah sampean saiki wis 50.000. Ya. Iya. Ya. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih kepada yang membekam beliau dengan 2.125.000. 4 dinar. Kalau dikuruskan sekarang kan seperti itu. 1 dinar ini sama dengan 4,25 gram. 4/4. Kita anggap aja 1 gramnya itu berapa? 500.000. Ya wis itu 2.125.000 rupiah. Sekali bekam gitu ya. Itu gak wajib loh ya. Gak wajib gitu ya. Itu gak wajib gitu ya. Apakah itu sunnahnya bayar gitu? Hah?
Enggak juga gitu ya. Enggak juga gitu ya. Cuman di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala karena Nabi dulu mengamalkan seperti itu, maka manhaj beliau diamalkan dulu baru ditulis. Beliau mengamalkannya karena sekedar ingin mengamalkan isi hadis itu. Gitu ya. Bukan berarti kemudian sunnah memberi 1 dinar kepada orang yang membegamnya cepat sugih. Ya, demikian jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan sedikit ini. Baik. Kita lanjutkan pundi wau. Nah. Wa hiya katsiratun fi hadzal bab, dan contoh itu banyak di dalam bab ini. Walakin dzakartu fi tamhid ba'dha. Akan tapi dalam pembukaan aku akan menyebutkan sebagiannya. La ala fiya ma yastanhidu himmati wa himmatik. Barangkali itu akan mendorong, membangkitkan perhatian saya, semangat saya dan semangat Anda litatbiqi sunnati, untuk mengamalkan sunnah. As'alullah ta'ala bi asma'ihil husna. Aku mohon kepada Allah Ta'ala dengan namanya yang baik wa sifatil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi, an yaj'alani wa iyyaka, agar menjadikan aku dan Anda mimman yattabi'una sunnah, termasuk golongan orang-orang yang mengikuti sunnah. Amin. Wa yatamassakuna biha fi aqwalihim, dan berpegang teguh dengan sunnah dalam ucapan-ucapan mereka, wa af'alim, dan perbuatan mereka, wa jami'i ahwalihim, dan seluruh kondisi mereka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, sungguhnya dia zat Allah yang berhak dan yang mampu atas yang demikian. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Katabahu al-faqir ila afi rabbi Abdullah bin Hamud al-Furaih hafizahullahu taala. Demikian jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala, ini adalah prakata muqaddimah dari mu'alif sebagai pembuka kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibawakan oleh mu'alif dan sedikit tambahan dan penjelasan dari kami bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita semuanya berazam, gitu ya, berazam pada saat kita sudah masuk dalam pembahasan sunnah-sunnah keseharian itu, kita berazam tidak ada satu bab yang kita lewati melainkan kita mengamalkannya. Ya, kita berazam, bertekad bulat, tidak ada bab yang kita lewati melainkan kita mengamalkannya, gitu ya. Dan memang dipilih di sini oleh mu'alif bahwasanya sunnah-sunnah disebutkan dalam buku ini adalah sunnah yang memang bisa dilewati oleh setiap orang. Ya, setiap orang. Jadi tidak semua disebutkan dalam kitab ini, tidak semua. Ya, tetapi yang memang setiap orang bisa melakukannya tiap hari. Ya, tidak terlepas ya di sana. Tiap hari bisa dilakukan. Ya, kalau sunnah-sunnah yang lain yang tidak bisa oleh setiap orang dilakukan, seperti di Masjidil Haram sunnahnya bagaimana, di Masjid Madinah sunnahnya bagaimana, ini enggak perlu gitu ya. Ya, karena apa? Orang yang di sana yang bisa, yang di sini enggak bisa, gitu ya. Baik, demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, kita persilahkan. Tafadhol, monggo yang bertanya. Baik, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas tentang penjelasan sunnah. Sunnah itu apa? Ya, ini segala perkara yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan ausifah atau sifat, ya, atau atau sifat, yaitu nanti akan kita bahas ya tentang masalah itu. Kalau tadi ditanyakan apakah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah dikatakan perkara baru, maka tidak setiap perkara baru tidak sesuai dengan sunnah. Gitu ya. Tergantung itu perkara baru dalam hal apa. Nah, gitu ya. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah risalatud din, risalah agama.
maka segala perkara baru yang berkaitan dengan agama itu tidak sesuai dengan sunnah. Paham di sini ya? Tapi kalau segala perkara baru tidak berkaitan dengan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu bukan tidak sesuai dengan sunnah. Beda urusannya. Gitu ya, beda urusannya. Contoh tadi yang ditanyakan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidnya itu pakai lemah. Sekarang kok pakai tekel, dikai karpet barang, kayak AC, marmer gitu ya. Oleh kademen dikai heater. Macam-macam kan gitu ya. Maka itu Nabi gak ngurusi bangunan. Ya, Nabi bukan arsitek, bukan insinyur, bukan tukang. Nabi itu nabi, pembawa risalah. Adapun urusan bangunan urusanmu dewe. Gitu ya. Lantai, Nabi gak ngurusi lantai. Nabi gak ngurusi ngicak opo tatkala ini salat. Yang diurusi pokoknya tempat salat suci, selesai. Ya, tempat salat suci, selesai. Gitu ya, pakaian suci untuk sholat, selesai. Itu yang diurus sama Nabi SAW. Adapun bentuk bangunan model apa, urusanmu. Sholat di atas apa, urusanmu. Pokok tidak bertentangan dengan syar'i. Sholat di atas karpet, napa? Sutra, oleh? Hah? Di atas sutra, boleh nggak? Ya, di atas sutra. Kalau laki-laki ya enggak boleh. Kalau perempuan ya boleh. Laki-laki ya enggak boleh. Ya kalau laki-laki ya apa namanya? Bolehnya itu kalau dibuat pembalut luka. Nah itu kan ono lagu nih. Ya, itu pembalut luka boleh. Ya, selendang sutra. Ya, untuk pembalut luka boleh gitu ya. Tapi kalau untuk dipakai kemudian dibuat dia apa namanya alas dan seterusnya, ya maka itu tidak boleh bagi kaum laki-laki. Ya, demikian. Untuk sutra. Ya, seperti itu. Paham insyaallah ya? Baik. Sebentar. Adapun tadi itu tentang zikir. Zikir dikeraskan. Ya memang apa namanya untuk setelah salat fardu sunnahnya adalah zikir itu digetno. Ya subhanallah, subhanallah. Tapi gak banter-banteran enggak, ya subhanallah. Masing-masing mengeraskan bacaannya sendiri. Itu sunnah. Ya itu sunnah. Gitu ya, itu sunnah. Dan nanti akan ada pembahasan sendiri insyaallah. Ya, baik. Fadhal. Nah, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala yang wajib-wajib itulah perkara yang daruri yang tidak dimaafkan seseorang yang tidak mempelajarinya. Punya kesempatan belajar, punya waktu untuk belajar, kemudian dia tidak mempelajarinya. Ya jelas, ya. Amal yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal yang sunnah. Ya, kita punya kewajiban wajib ain, fardu ain kita belajar perkara-perkara yang wajib. Itu hukumnya fardu ain. Bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana rukuk yang benar, sujud yang benar ya. Kaitannya dengan amal. Dengan salat fardu kita biar semakin sempurna ya itu hukumnya wajib. Apa syarat-syaratnya salat? Apa rukun-rukunnya salat? Apa wajib-wajibnya salat? Apa pembatalnya salat? Itu fardu ain, wajib bagi kita semuanya untuk mengerti sekalipun enggak hafal siji-siji ini. Sekalipun enggak hafal. Tahu oh ini kalau gini ini batal salatku. Kalau begini ini sah salatku. Kalau begini aku harus melakukan ini dalam salatku dan seterusnya. Itu wajib ya, fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, tatkala kita sudah artinya kita semuanya sudah melakukan amal yang wajib ya, sudah tahulah secara umum global gitu ya. Maka sebagai bentuk kesempurnaan kita mempelajari yang sunnah ya, yang sunnah kita pelajari ya untuk semakin menyempurnakan amal wajib kita ya. Dan nanti di situ
Di dalam tamhidnya ada pembahasan tentang buah daripada sunnah, ya. Buah daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau buah daripada mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan disebutkan oleh mu'alif di sini sebelum masuk di dalam pembahasan yang pertama dari amal-amal sunnah. Ya. Sama nah. Oh nih, cat masuk nih. Fadal. Tip, ada pertanyaan dari pendengar. Nih, Fadal. Yang pertama dari Rian, Pasanti Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut menghidupkan sunnah itu apa Ustaz? Kemudian makna ahlus sunnah itu apa sebenarnya? Syukron. Afwan. Taib. Yang disebut dengan menghidupkan sunnah, namanya menghidupkan itu berarti dari yang mati. Mati enggak diamalkan orang lalu kita hidupkan. Ya, mati enggak diamalkan kemudian kita hidupkan. Banyak orang misalkan ya contoh misalkan kita memelihara jenggot, itu termasuk menghidupkan sunnah. Karena ternyata lebih banyak yang tidak memeliharanya. Kita tidak isbal misalkan, maka itu menghidupkan sunnah. Kenapa? Masih banyak yang isbal. Kaum wanita muslimah misalkan gitu ya, menggunakan hijab yang syar'i, itu menghidupkan sunnah. Kenapa? Karena masih banyak yang berjilbab enggak syar'i. Jilbab gauli. Syar'i gauli. Gitu ya. Ya, jilbab gaul dan seterusnya. Itu namanya menghidupkan sunnah. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengamalkan sunnah. Ya. Jadi kita mengamalkan sunnah, menjadikan sunnah itu dalam kehidupan kita, sementara kebanyakan manusia itu tidak mengamalkannya, maka kita terhitung orang yang menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk masjid, lalu kita rapatkan barisan, itu menghidupkan sunnah. Kenapa? Banyak di antara kaum muslimin dalam shofnya tidak rapat, renggang-renggang, gitu ya. Bahkan lek di Cidei malah Melayu misalkan gitu ya, geser kono kayak emoh ambek dulure kan gitu modele. Itu namanya menghidupkan sunnah. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Banyak orang misalkan masuk masjid langsung duduk, enggak pakai salat tahiyatul masjid. Lalu kita masuk masjid tersebut, kita salat tahiyatul masjid, itu menghidupkan sunnah. Nah, itu yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah. Maka bagi orang yang menghidupkan sunnah, baginya pahala orang yang mencontohnya. Orang enggak tahu misalkan, oh gitu ya, kalau masuk masjid itu harus tahiyatul masjid. Akhirnya kemudian dia sholat tahiyatul masjid, maka baginya pahala orang itu. Gitu ya. Nah, Nabi SAW man ahya sunnati qad umitat ba'di. Kan itu ya dalam hadisnya. Kama qala Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan setelah aku, maka baginya pahala orang yang mengerjakannya. Baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Seperti itu ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna ahlu sunnah itu apa sebenarnya? Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah itu adalah orang yang ahli mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah beliau dan sunnah para sahabat beliau. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang menggantikan aku setelah aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ahlu sunnah, mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang orang Yahudi terpecah dari 71, orang Nasrani 72, lalu umat ini terpecah menjadi 73.
Ya, maka Nabi ditanya, siapa mereka yang satu itu ya Rasulullah, yang semuanya di neraka, yang hanya satu di surga? Maka Nabi menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka itu adalah orang yang agama mereka seperti agamaku dan para sahabatku. Mereka adalah ahlus sunnah, ya. Jadi siapapun yang agamanya adalah ya qala Allah, qala Rasul, kemudian bagaimana para sahabat, maka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Apapun itu namanya, apapun itu bajunya, gitu ya, mereknya apa, kan itu ya. Kalau di negeri kita kan ono merek itu ya. Maka semuanya ahlus sunnah kalau prinsipnya sama. Semuanya adalah ahlus sunnah kalau prinsipnya sama, yaitu Al-Quran, ya, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka merekalah ahlus sunnah wal jamaah. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Cukup insyaallah. Taib. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Taib. Demikian kita akhiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.